Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus, dan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan 56. Saya akan baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut karena mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca nas kita diberi judul Yesus mati. Yesus mati. Dan dalam epistel tadi kita sudah diantarkan bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu telah dinubuatkan, itu telah digambarkan, itu telah disimbolkan, itu telah diperdengarkan 1000 tahun yang lalu oleh Daud dalam Mazmur 22 tadi. Itu artinya bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus ada dalam rangka, dalam rencana, dalam sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah bagi seisi bumi. Karena itu kita percaya dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus ini, kita beribadah dalam bingkai, dalam frame iman kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ia adalah penggenapan dari seluruh nubuatan para nabi. Ia adalah realisasi dari apa yang disampaikan oleh pemazmur, dan ia adalah kegenapan hukum Taurat. Karena itu, setiap perayaan kita, saya lebih senang menggunakan kata perayaan, ya, karena penderitaan Yesus itu menjadi penghiburan bagi kita. Deritanya menjadi sukacita kita.
kematiannya menjadi kehidupan kita. Karena itu setiap kita melalui perayaan-perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus, hendaknya semakin bertambah-tambah rasa cinta kita kepada Dia. Semakin bertambah-tambah iman kita kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan Yesus menyingkirkan kegelapan, itulah yang ditunjukkan dalam ayat 45 tadi. Bahwa ketika Yesus disalibkan, ada kegelapan melanda seluruh bumi. Karena itu kematian Yesus telah menyisihkan segala kegelapan kuasa maut itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua waktu penting dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah periode di mana Yesus disalib, tetapi Ia masih hidup, belum mati. Itu terjadi selama 3 jam. Jadi sejarah mencatat bahwa Yesus tergantung di salib itu selama 6 jam. Ya, 6 jam, yaitu dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Nah, karena itu ada 3 jam pertama, ada periode 3 jam pertama, yaitu antara jam 9 sampai dengan jam 12, di mana Yesus merasakan rasa pedih, rasa sakit pada terik matahari yang sangat panas. Karena itu kalau kita membaca sebelum nas khotbah kita hari ini dalam ayat 34, ada orang-orang yang menyalibkan Yesus dan memberi Yesus minum anggur bercampur empedu dengan maksud untuk menghilangkan dahaga Yesus. Dengan maksud mereka ingin berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan Yesus itu. Mereka bermaksud ingin melepaskan Yesus dari penderitaan itu. Tetapi Yesus tidak menerimanya. Yesus menolaknya. Karena apa? Karena Yesus benar-benar merasakan penderitaan yang terasa. Jika kita membayangkan salib yang di depan, bahwa itu adalah gantungan Tuhan Yesus dengan tangannya yang dibentangkan dan berat tubuhnya semua bertumpu pada kulit dan tulang serta dagingnya yang tertancap ke paku itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya itu, bagaimana pedihnya itu. Selama 6 jam. Dan periode yang kedua adalah jam 12 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Di mana dalam firman Tuhan ini dikatakan tiba-tiba matahari yang terik itu, matahari yang terang itu berubah menjadi gelap gulita. Adalah peristiwa gelap yang tidak lazim. Sehingga tidak mungkin dikatakan sebagai gerhana matahari, karena tidak ada gerhana matahari yang sampai lama 3 jam. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, atau pada saat Yesus mati, ada peristiwa di mana tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Jadi ini berita yang sudah berulang-ulang kita dengarkan. Jadi saya mencoba menggambarkan bagaimana tirai bait suci yang terbelah. Jadi konon ukuran tirai itu berukuran lebarnya kira-kira 30 meter. Jadi kalau gereja kita ini mungkin sekitar 20 meter
atau 25 meter. Jadi masih lebih lebar antara dinding yang satu dengan dinding yang lain. Dan tebalnya itu adalah 10 cm. Jadi kita bayangkan kain dengan ukuran tebal 10 cm. Saya sulit membayangkan kalau ada orang yang memakai baju dengan ukuran tebal kainnya 10 cm. Pasti sulit untuk berjalan, dan itu sangat berat sekali. Dengan tinggi 18 meter. Jadi sebagaimana berulang-ulang saya sampaikan bahwa gereja ini adalah gambaran bait suci di mana Yesus telah mati. Ya. Gambaran gereja ini adalah, bangunan gereja ini adalah gambaran gereja atau bait Allah bagi mereka yang telah diampuni, bagi mereka yang telah diperdamaikan dengan Allah. Karena dulu sebelum Yesus mati, bahwa bangunan bait suci itu ada 3 ruangan, ada 3 bagian. Yang pertama, bagian altar ini disebut sebagai debir, dan tempat Bapak Ibu saudara-saudara duduk ini sebagai ruang utama disebut hekal, dan teras sana disebut ulam. Jadi antara hekal dengan ruang debir ini tidak boleh bertemu dan tidak boleh bertatap muka. Karena itu dibatasi oleh kain yang tebal itu. Kalau kita menggambarkan kain itu berwarna merah, itu ibarat ada tulisan di sana no entry. Tidak boleh masuk, dilarang masuk. Karena tidak boleh orang sembarang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu atau ruang debir itu. Itu hanya boleh dimasuki oleh 1 orang saja dalam setahun, yaitu imam-imam besar, untuk mempersembahkan kurban pengampunan dosa, mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Karena tabir itu menggambarkan keterpisahan kita dengan Allah. Karena dosa kita, manusia tidak boleh melihat wajah Allah. Manusia tidak boleh melihat kemuliaan Allah. Karena pada saat manusia melihat wajah Allah, maka manusia akan mati. Itu sebabnya bait suci itu dipisahkan dengan kain yang sangat tebal. Tetapi dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus mati, tabir bait suci yang memisahkan antara tempat manusia dengan tempat berdiamnya Allah itu telah terkoyak dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu artinya bahwa tabir bait suci itu dikoyak, disobek, dirobekkan oleh Allah sendiri dengan kuasa ilahinya, bukan oleh manusia. Karena tidak ada gunting yang bisa memotong kain yang berukuran 10 cm itu. Artinya tidak ada pengampunan dosa kita, tidak ada penghapusan dosa kita, tidak ada pendamaian antara Allah yang Maha Kudus itu dengan manusia yang berdosa itu, kalau bukan Allah yang mengerjakannya bagi kita. Maka sekarang tirai penutup itu telah dirobekkan, telah terbuka akses kita untuk datang kepada Allah. Ini yang dikatakan bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Yang kedua, gempa bumi terjadi membuat bukit-bukit batu terbelah, sehingga ada banyak orang mati atau yang telah tertidur, dikatakan di sana, bangkit pada hari itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tradisi ini banyak keluarga Yahudi yang memakamkan jenazah keluarganya di dalam gua-gua atau di bukit-bukit. Maka pada saat Yesus mati, ada gempa bumi yang amat dahsyat, dan lalu kemudian bukit-bukit terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal itu menjadi bangkit. Itu artinya bahwa kematian Tuhan Yesus memiliki kuasa yang disebut dengan retroaktif. Ya, retroaktif ini biasa dipergunakan dalam istilah hukum, dalam istilah undang-undang atau peraturan, yaitu peraturan yang berlaku surut. Contohnya
apabila kenaikan gaji ditetapkan pada bulan Juni, maka kenaikan itu bisa berlaku mulai bulan Januari. Sekalipun itu ditetapkan pada bulan Juni. Maka ada rapel istilahnya. Ya, di double gaji itu. Yang tadinya gajinya 1 juta, bulan Juni ditetapkan menjadi 2 juta, maka dia bisa memperoleh gaji 2 juta dimulai dari bulan Januari. Itu disebut dengan retroaktif. Maka keselamatan yang kuasa kematian Yesus itu, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan itu memiliki kuasa retroaktif. Karena itu ada pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana nasib orang-orang yang meninggal sebelum Yesus lahir ke dunia? Sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus bangkit, bagaimana nasib mereka? Karena mereka belum mengenal Yesus, karena mereka belum mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, mereka belum memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Maka jawabannya adalah ini, bahwa orang-orang yang telah meninggal sebelum Yesus disalibkan, mereka juga mendapatkan kuasa kematian Yesus itu, sehingga orang-orang yang mati sebelum Yesus disalib itu, mereka juga bangkit kembali oleh kuasa Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kematian Yesus itu adalah ephaphax, sekali untuk selama-lamanya, yang kuasanya berlaku mundur bahkan sampai zaman Adam, dan akan terus menerus nanti sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada peristiwa yang ketiga adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus itu menjadi sangat ketakutan, karena mereka melihat gempa bumi yang amat dahsyat yang terjadi, dan lalu mereka mengaku, ini yang luar biasa, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Dalam ayat 56 dibicarakan tentang perempuan-perempuan yang menyertai Yesus sampai ke kayu salib. Mereka adalah perempuan-perempuan Israel. Mereka adalah perempuan-perempuan Yahudi. Kita lihat dalam firman Tuhan ini, bahwa yang pertama sekali mengaku Yesus adalah anak Allah dalam kematiannya di kayu salib bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang murid-murid Yesus yang dahulu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan bersama, minum bersama, berjalan bersama, mungkin tidur juga bersama. Tetapi pada saat kematian Tuhan Yesus, mereka tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ada hanyalah perempuan-perempuannya, perempuan-perempuan orang Yahudi itu. Tetapi kita lihat bahwa kuasa kematian Yesus itu membuka jalan bagi bangsa-bangsa, bahkan yang menjadi saksi dan mengaku Yesus adalah anak Allah, justru orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu pasukan dari kekaisaran Romawi yang menjaga Yesus ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudara, maka kematian Yesus itu membawa semua orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi termasuk juga saya, Bapak Ibu saudara-saudara, dipanggil oleh kematian Yesus itu untuk bersatu kembali dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu pertanyaan yang akan kita renungkan bersama dalam peringatan kematian Tuhan Yesus ini adalah, apa makna dari peristiwa Yesus mati itu bagi saya? Itu yang paling utama. Ya. Apa makna peristiwa Yesus mati itu bagi saya? Karena kalau secara dogmatis itu sudah clear bahwa kematian Yesus itu menjadi jalan kita menerima keselamatan, menggantikan kita menanggung dosa kita, menggantikan kita menanggung hukuman
akibat dosa kita. Tetapi bagi kita sendiri, bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu yang paling penting bukan apa yang saya rasakan, yang Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin ketahui, tapi apa yang saya rasakan sendiri dalam mengingat kematian Tuhan Yesus itu yang paling utama. Karena itu berkat kematian Tuhan Yesus, semua tidak sama-sama kita miliki dengan porsi yang sama, dengan volume yang sama. Itu tergantung sejauh mana kita menghayati dan mengimani kematian Yesus itu menjadi kehidupan bagi kita. Kematian Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita. Kematian Yesus itu menjadi penghiburan bagi kita. Tapi secara umum kita maknai bahwa melalui kematian Yesus, maka Yesus adalah cahaya Allah yang melenyapkan kegelapan dan duka karena dosa kita. Yesus adalah cahaya Allah yang melenyapkan kegelapan serta duka karena dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengar tadi seruan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli lama sabachthani. Ini disebutkan sebagai nyanyian sakhar. Sakhar itu adalah fajar, ya. Sakhar dalam bahasa Ibrani artinya adalah fajar. Bahwa ketika Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani, pada saat itu dunia masih gelap. Gelap gulita memenuhi bumi. Tetapi seruan itu membuat fajar menyingsing. Terang kembali datang. Cahaya terbit bagi kita. Dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kegelapan kita sebagai manusia telah diterangi dalam kematian Yesus. Pengkhotbah mengatakan begini, karena nasib manusia adalah sama dengan binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi kita pengkhotbah mengatakan nasib manusia sama dengan nasib binatang. Tidak ada bedanya. Dan itu adalah kegelapan yang sesungguhnya. Bahwa manusia lahir hanya untuk mati. Tidak ada bedanya dengan hewan. Tetapi oleh kematian Yesus itu, kegelapan itu dilenyapkan. Bahwa manusia lahir ke dunia ini bukan memiliki masa depan maut atau kematian. Tetapi Yesus telah membuka jalan bagi kehidupan kita. Bahwa kelahiran kita ke dunia ini adalah membawa terang ilahi itu. Yang akan kita bawa kepada setiap orang. Supaya melalui kita banyak orang diselamatkan. Karena itu kematian Yesus, ratapan Yesus telah mewakilkan diri kita meratapi kegelapan dosa dan penderitaan kita. Yang kedua, Yesus adalah pendamaian bagi kita. Yesus adalah pendamaian bagi kita. Tidak ada kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh Yesus sehingga ia harus menanggungnya. Tetapi kematian Yesus itu sebagai korban pengampunan dosa, penghapusan dosa. Karena dalam kematian Yesus itu hutang kita telah dibayar lunas oleh Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa itu adalah keterpisahan kita dengan Allah. Karena itu melalui kematian Tuhan Yesus kita dipanggil kembali ke dalam persekutuan yang kudus bersama-sama dengan Allah. Kita memperhatikan ayat 49 dalam nas ini, ketika ada orang yang ingin memberikan minum kepada Yesus, lalu mereka bermaksud
untuk menjadikan kematian dan penderitaan serta sengsara Yesus itu sebagai hiburan. Maka itu adalah sifat manusiawi kita. Dalam teori psikologi dikatakan manusia itu memiliki sifat atau karakter perilaku agresif, di mana mereka merasa menikmati, bahagia, puas atas penderitaan orang lain. Dan ini juga sering kali kita perlihat secara pribadi, mungkin di tengah keluarga. Kita ingin mendominasi yang lain. Kita ingin supaya suara kita didengarkan. Kita ingin supaya keinginan kita yang lebih dahulu. Bahkan di tengah-tengah dunia ini sekarang, antara bangsa dengan bangsa ingin menguasai, ingin mendominasi. Sesungguhnya itu adalah sifat manusiawi. Karena itu Yesus membawa budaya yang baru. Bukan untuk mendominasi. Bukan supaya kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan untuk saling merusak, bukan untuk saling menguasai, tetapi untuk saling mengasihi. Maka yang ketiga, makna daripada peringatan kematian Tuhan Yesus ini adalah Yesus adalah bukti kasih Allah yang paling agung. Bahwa kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang paling agung. Karena itu, bagaimana kita membawa kasih Allah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Yesus mengatakan barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Bukan sekali-sekali, tetapi setiap saat. Salib Yesus itu kita bawa kemanapun kita pergi. Baik ketika kita berusaha, berbisnis, di kantor. Ketika kita ingin melakukan berbuat apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salib Kristus itu mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dan telah dibayar lunas dengan penderitaan yang amat pahit. Karena itu kita mau menjadikan hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Menjadi penghiburan bagi kita. Sakitmu, deritamu, dukamu, kegelisahanmu telah terjawab oleh Yesus di kayu salib. Bahwa di dalam Yesus doamu, permohonanmu semua dikabulkan. Biarlah kematian Yesus itu menjadi penghiburan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan pada ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan salib-Mu tergambar jelas di hati dan pikiran kami. Supaya salib-Mu yang menghibur kami pada pergumulan kami, pada penderitaan kami, pada sakit penyakit kami, pada harapan-harapan kami yang belum terwujud. Kami percaya Engkau telah menanggungnya bagi kami. Bapa di surga, itulah yang menghibur kami, menguatkan kami, melangkah ke depan. Supaya kami jadikan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan sebagai upah-Mu, ya Yesus Kristus. Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, baik kecil maupun besar, orang tua. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terlebih Tuhan menyembuhkan sakit rohani kami. Sehingga kami boleh beriman senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjagai anak-anak yatim piatu. Engkau menyelamatkan orang yang tersesat untuk Engkau panggil pulang kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan kudus yang akan kami terima akan menghibur kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa kami telah beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita, kita bernyanyi.